Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas sama-sama berita-berita yang menarik untuk kalian simak bersama-sama. Kita akan bahas juga bersama-sama video-videonya. Salah satunya ada berita yang benar-benar cukup menggelikan, yang datangnya dari seorang yang dulunya sudah sempat hilang tapi muncul lagi dengan timbulkan hal-hal yang bikin rusuh dan bikin kacau saja. Itu Rizik Syihab, teman-teman ya, dimana dia katanya mau menuntut Pak Jokowi, menuntut Mulyono katanya dengan uang sebesar 5.246 triliun. Udah nggak beres ini orang cara berpikirnya itu. Coba sebelum itu kita akan segera untuk bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang mau pesan kaos rakyat Mulyono silahkan dapatkan WhatsApp admin saya di kolom deskripsi. Kita akan bahas videonya ini ya. Ini saya membaca satu berita yang sangat-sangat janggal, unik gitu ya, dan kemudian menimbulkan banyak sekali pertanyaan, yakni berita terkait Habib Rizik yang kemudian menuntut Presiden Jokowi sebesar 5.246 triliun rupiah. Ini bagi saya adalah satu berita yang nggak masuk akal gitu. Karena 5.246 triliun itu banyak banget gitu. Rizik mau ngapain? Mau bikin negara sendiri? Negara FPI atau gimana? Kebanyakan itu. 5.264 triliun gitu. 246 triliun. Banyak gitu. Dia nuntut 5 triliun aja, itu kebanyakan. Mau diapain? Dan dia nggak sendiri, dia bersama dengan Sunarko, Munarman, Eko Sanjolo, dan Edi Mulyadi, ya geng-geng mereka gitu ya. Dan tuntutannya itu berdasarkan katanya karena Presiden Jokowi melakukan banyak sekali kebohongan. Kebohongan yang dimaksud adalah soal pesanan mobil SMK yang katanya mencapai 6.000 unit gitu ya, tapi sampai sekarang itu nggak kelihatan sama sekali. Terus kemudian soal uang 11.000 triliun yang katanya ada di dalam kantong Presiden Jokowi yang sampai sekarang di akhir masa jabatannya itu juga tidak kelihatan gitu ya. 11.000 triliun. Coba kalau dia menuntut Pak Jokowi melakukan kebohongan, kita tuntut balik dia dengan ya 1 triliun aja soal kebohongan dia juga. Bahkan banyak kebohongan. Atau tuntut balik bagaimana proses Firsa kemarin, apa udah jalan lagi kah proses hukumnya? Aduh, ini maling teriak, bukan maling ya, maling fitnah orang untuk jadi teriakan maling ya. Beberapa hari ini beta kurang ikuti berita politik NTT, tapi tadi beta iseng-iseng lihat berita politik NTT. Beta ketemu satu postingan dari salah satu pendukung calon wali kota Kupang yang diusung oleh Partai Banteng. Entah postingan tersebut diposting oleh kader partai atau simpatisan, beta sendiri kurang tahu. Tapi yang jelas kalau dia adalah kader partai, maka beta bisa bilang bahwa dia adalah petugas Partai Banteng. Tapi kalau dia adalah simpatisan, maka beta bisa bilang bahwa dia adalah budak Partai Banteng. Jadi dalam struktur Partai Banteng begitu. Kader partai disebut petugas partai, sedangkan simpatisan disebut budak partai. Jadi bosong yang ada di dalam lingkaran Partai Banteng, masing-masing lihat diri ada di posisi mana. Terlepas dari itu, dalam video atau VT yang beliau posting, terdapat foto Presiden Jokowi dengan salah satu calon wali kota Kupang yang diusung oleh Partai PSI dan Partai Gerindra. Sebenarnya beta sonde masalah dia mau posting calon wali kota dari siapa. Tapi ketika beta baca dia punya caption yang mengatakan sonde ngaruh Joko Mulyono dukung, beta langsung berpikir bahwa Partai Banteng bersama dengan dia punya para petugas partai hingga para budak partai adalah kumpulan orang-orang munafik. Kenapa beta bilang begitu? Karena nama Mulyono adalah bentuk ejekan yang dibuat oleh Partai Banteng untuk Pak Jokowi. Ya, karena dorang menganggap Pak Jokowi membangun dinasti politik. Padahal dorang sendiri adalah partai paling dinasti di negara ini. Lalu bagaimana beta sonde bilang dorang adalah kumpulan orang munafik? Bayangkan anggota DPR RI terpilih harus rela mundur demi kasih kursi untuk cucu ketum partai. Itu kurang dinastinya di mana? Anak ketua DPR, cucu 2 orang anggota DPR. Lalu apakah DPR milik keluarga tertentu? Bukan cuman itu, Partai Banteng adalah partai pendukung dinasti politik terbesar di NTT. Kenapa beta bilang begitu? Karena dorang mendukung calon wali kota yang istrinya anggota DPD dan anak kandung calon anggota DPR RI dan adik kandung calon bupati itu didukung oleh Partai Banteng.
Lalu bagaimana bisa dorang ejek Pak Jokowi sedangkan dorang bangun dinasti politik dari pusat hingga NTT? Dari nama partai saja jelas-jelas Partai Dinasti Perjuangan Indonesia. Sekali lagi, Partai Dinasti Perjuangan Indonesia. Kok dorang masih mau serang Pak Jokowi dengan isu dinasti politik? Kan lucu. Jadi untuk masyarakat NTT, terkhususnya masyarakat Kota Kupang, apakah saudara semua mau agar NTT ini dikuasai oleh satu keluarga tertentu? Kalau sonde, maka ketong masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat Mulyono oleh Partai Banteng itu, mari bersatu untuk ratakan dinasti politik Banteng di NTT. Merinding sih Wah ya. Mari bersatu rakyat Mulyono. Ya, saya pikir praktik seperti itu bukan hanya terjadi di NTT, di daerah saya juga terjadi, dan saya pikir di daerah kalian juga terjadi ya teman-teman ya. Ya, mau bilang apa juga, semua itu adalah fakta yang bisa kita lihat terjadi di lapangan ya. Memang ini dong, anak timur berani bersuara ketika terjadi dinasti. Ini yang dilakukan adalah hal yang harus dicontoh sebenarnya oleh Ari Kriting. Coba Ari Kriting contoh dong ini. Ini abang kau ini. Nggak tahu ya siapa yang lebih tua kalian. Ari soalnya kelihatan lebih tua ya. Ini dong, bersuara dong. Come on, ini Siwa ini ya. Harus contoh dong. Lihat tuh Siwa. Mantap, mantap Siwa ya. Siwa, anak NTT yang benar-benar vokal. Ini baru bilang, dia benar-benar melihat dengan cara sudut pandang yang berbeda dengan ya Ari Mamat ya. Cara pandangnya berbeda. Ya, dia benar-benar realistis melihat segala sesuatu yang terjadi. Makanya ya luar biasa, itu sangat relate sekali dengan keadaan kita semua juga ya, apa yang disampaikan tadi. Bukan hanya terjadi di daerahnya, di daerah kita juga pasti ada yang terjadi seperti ini. Ya, teman-teman ya. Ya, seharusnya Ari Kriting dan kawan-kawan kalau memang mereka berjuang bersama-sama untuk rakyat, untuk melawan yang namanya dinasti, harusnya mereka juga bersuara soal hal ini. Kenapa mereka ada diam? Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Ya. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik, kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Ya. Artinya kan rakyat milih orang. Nah, kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya ini? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah, Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian Pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah Kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari, Mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum saya juga bos. Nggak boleh begini. Itu dia. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi. Nah, ini yang begini-begini. Saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Saya baca semua undang-undang. Memang menusuk dalam. Lantas, jika hal ini terjadi, ini benar-benar adalah hal yang tidak baik. Ya, presiden dipilih rakyat Indonesia, tapi kenapa ketua partai yang bukan dipilih rakyat Indonesia bisa mengendalikan presiden? Ya, bisa seperti menjadikan itu boneka yang bisa mengatur negara. Itu adalah hal yang tidak pantas ya. Dan itu sangat-sangat jelas terlihat ya. Ada kementerian masuk, kemudian dia mempunyai 2 tuan, yang satu presiden, yang satu ketua partai. Itu sama sekali tidak boleh terjadi. Dan kenapa mahasiswa tidak melakukan demo soal hal ini? Seharusnya ini ya ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat akan memperlambat pembangunan dalam sebuah negeri. Jika ada seperti ini. Kalau orang punya 2 tuan itu gimana jadinya ya? Ya.
Kita tidak bisa mengabdi kepada dua pos sekaligus untuk membangun atau percepatan dalam sebuah negara. Jadi kita seperti memiliki kepribadian ganda kalau gitu ya. Kepentingan ganda. Aduh, semoga mereka yang hari ini teriak-teriak, ya anak-anak muda kemarin yang bersuara soal dinasti, soal apalah soal yang mereka dituduhkan kepada Pak Jokowi. Mereka juga bersuara dong soal praktik dinasti yang terjadi dalam kubu partai-partai yang tertentu, ya teman-temannya. Contohlah Siwa tadi. Ayo dong, come on. Bung Ari dan kawan-kawan, contohlah Siwa. Kalau kalian memang mempunyai hati untuk bersuara dengan aspirasi rakyat, kalian bersuara dong hal ini. Saya percaya kalian akan mendapatkan simpati masyarakat soal hal ini nanti ya. Bagaimana teman-teman pendapat kalian semua ya? Kita sebagai rakyat Indonesia, atau bisa dikatakan rakyat Mulyono, kita akan mendukung penuh apa yang menjadi sebuah pandangan kepada kita semua. Hal yang baik kita akan tetap dukung penuh ya. Saya akan pamit dulu. Buat kalian semua sekali lagi yang mau pesan kaos rakyat Mulyono, silahkan. Nomor WhatsApp admin saya akan sertakan di deskripsi. See you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.